Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Inspirasi Bun Ar. Kali ini Bun kedatangan tamu istimewa yang kemarin di rumah Bun, sekarang ini di tempat Bun mengabdi. Seseorang berkunjung. Siapa dia? Kita diskusi dengan beliaunya. Bun, akhirnya aku main kesini. Iya, jadi udah lihat-lihat kan seperti apa. Iya. Jadi ya inilah kondisinya. Rapi banget ya, Bun. Iya. Ini tanamannya nih, pengen tahu nih apa aja nih. Cakep banget. Kalau Ini yang kayak ini, terawat banget. Iya, ada yang ngerawat khusus. Ini simbar menjangan atau tanduk rusa. Iya, ini cakep banget ini, tuh. biasanya dia menempel di pohon. Oh. Kemudian yang ini pakis-pakisan. Pakis-pakisan ini tanaman sejenis tanaman pakis. Jadi ini palem ini dilingkari dengan tanaman-tanaman dengan sistem tempel supaya mudah perawatannya. Jadi ini bisa diambil nanti dicelup di air atau disiram. Oh, Jadi ini nggak nyiramnya nempel. harus diambil gitu, Bun? Kalau Atau yang ini cukup enggak. disemprot? Disemprot aja. Oh. Kalau yang tanaman ini, tanaman gantung ini, nah ini kan bisa diambil. Oh, dicelup ke Dicelup ke air gitu ya. atau ini. Nah, Kalau di ini- sini tuh juga pakis-pakisan, ini tanaman yang mudah tumbuh, yang bandel lah istilahnya seperti itu. Oh, pakis tuh bandel ya, Bun? Nggak susah Bandel. ngerawatnya? Bandel dia. Tak pikir ini tanamannya, waduh ini kalau ini mah kelihatannya mewah banget kan. Ini Soalnya ya namanya tanduk Allah. rusa karena Iya, memang mewah seperti kelihatannya. tanduk rusa. Iya. Simbar menjangan. Nah, Nggak simbar susah ya ini menjangan perawatannya ya? tinggal tempelin di pohon Tempel. aja. Kalau dia udah beranak pinak nanti Oh, ada anaknya? seperti ini nanti dipisahin dari indukannya, kemudian ditempelkan lagi di pohon, batang pohon, dikasih media sabut kelapa atau apa gitu. Cantik Moss, banget. Beneran cantik ini mah. Hmm. Tapi ini tetap harus ini ya, kena matahari dikit gitu ya, Bun? Nggak Ya, bisa di dalam bisa. rumah gitu. Kalau di rumah ya kena inilah, harus ada kena sinar atau apa gitu. Ini bener-bener subur, soalnya ada nutrisi gitu atau apa, Bun? Iya, enggak khusus siram aja. Kalau yang ini ada, kalau memilih itu ada markisa ungu ya. Iya. Markisa ungu seperti ini tuh di atasnya kita kasih tempat burung supaya dia mau datang. Jadi kasih makanan juga burungnya biar datang. Jadi kita ini keanekaragaman hayati. Wow, keren banget ini. Ya ada tanaman, ada hewan. Berarti ada Kemudian pakan ada burungnya ya di ada, atas ya? Ada pakan burungnya. Keren, ini udah mau menjalar kemana-mana dia nih. Iya, Naik ke terus sini nanti aja nih, naik ke dipotong. sini. Iya. Wah. Ini ada tanah sedikit kayaknya ya? Enggak, jadi moss ini sabut kelapa, di dalamnya adalah moss. Ini apa namanya? Sabut Pakis, kayaknya. Oh, pakis. Ini pakis. Jadi dia nutrisinya dari pakis ini gitu? Iya, betul. Jadi ini dibuat senyaman mungkin supaya orang merasa, waduh, hijau-hijau gitu kan sambil menunggu. Kayak hutan-hutan kecil Iya, gitu ya, Bun? Ada yang dilihat, terus burung-burung datang. Ini kalau pagi cuit-cuit nih. Burungnya ya? Iya. Ngomong makasih katanya. Iya, Makasih makanannya. Ini benar-benar kerawat sih, soalnya hijaunya tuh ya cerah gitu loh, kan kelihatan kalau nggak dirawat kan apa kayak lesu-lesu gitu. Iya. Ini cerah emang kok ini. Ini pohon lapuk ya atau Iya, iya pohon yang udah tua. udah ini tuh tua? Tempelan-tempelan gitu. Oh iya iya iya. Iya. Wow, keren ini. Keren keren keren. Menarik juga ya tanaman hias kalau kayak gini. Iya, tinggal ngelihatnya. dipindahin aja kalau Iya. butuh ini kan. Dan lucu, dalam satu pot tuh kayak macam-macam Macem-macem. gitu loh. Ada pakisnya, menjulur keluar. Terus ada apa ini? Ya bener-bener kayak ya hutan. Jadi tidak membutuhkan tanah yang gede kan, ini cuma satu pot kan, tapi Iya, terus satu pak vertikal. macam-macam Ya. isinya, nempel semua. Nah ini barangkali ide untuk teman-teman di rumah yang nggak punya lahan ya Mumi. Jadi dia menggunakan pot, kasih aja batang yang udah nggak kepakai lagi, kemudian dikasih pemberat tanah gitu kan, terus tanamin macam-macam, bisa jadi ini. Banyak macam. Kalau edible yang bisa ditanam ini apa kira-kira yang nempel di sini? Wah, yang nempel, kalau nempel edible. Ya anggrek tuh edible. Oh, anggreknya gitu. Aduh. Tapi mahal. sayang banget ya. Mahal banget. Salad anggrek ya Salad pasti. anggrek. Itu setahun sekali aja.
Kalau yang nempel gini ya jarang ada yang edible ya. Iya, sayur. Kemudian kalau yang di sebelah sana, Wih, ini dia nih markisanya. ini ada markisa ungu, Mami. Markisanya nih Ini keren kebetulan banget. ini udah besar-besar nih. Ini boleh dipegang. Ungu tuh maksudnya nanti kalau udah matang ungu dia? Iya. Ini menghitam ungu. Wah, belum pernah sih aku lihat. Kan biasanya markisa ini hijau kuning nih. Iya, yang ungu. kuning. Ungu lebih manis. Oh, lebih informasinya, manis. ya. Yang markisa biasa aja udah enak banget. Sirup ya Apalagi langsung ini ya. dimakan ya. Lebih manis. Jadi Biasanya sih ini kayak makan gini nih. langsung. capek. Kita sama-sama capek kayaknya ya. Udah melihat.
Oh iya, tapi kebayar sih capeknya itu, seneng banget ngelihat ternyata Indonesia Power di Priok ini, wow luar biasa ya, hijau banget. Tentunya pasti karena Bun yang suka menambah tanaman banyak banget di sini, Masya Allah. Karena ada teman-teman yang merawat. Bun kepikiran nambah tanaman di sisi sini itu kan kalau nggak ada Bun pasti ini kosong nih. Itu dari mana gitu idenya? Iya, karena Bun berpikir bahwa apa yang kita bisa memberikan manfaat kepada alam semesta. Oleh karena itu, karena Bun passionnya di tanaman, jadi Bun upayakan di mana Bun berada itu bisa menjadi hijau. Di sebelumnya juga seperti itu. Nah, ini Bun menginfluence ya, mempengaruhi teman-teman untuk ayo kita hijaukan ini lokasi kita ini, tempat bekerja ini, supaya dia tuh bisa memberikan manfaat. Di belakang juga sana ditanam tanaman-tanaman seperti ini juga. Jadi di mana tempat tuh Bun upayakan hijau, Bun datangkan tanaman-tanaman ini ya dari online. Jadi di depan masjid, kalau depan masjid ini memang Bun pengennya kalau ada jamaah yang di sini pas Jumat Berkah itu dia langsung metik, langsung makan sama tanamannya, dilalap langsung. Kemudian di sana juga teman-teman yang bertugas shift itu bisa menikmatin kale, ada di rooftop kita di sana, rooftop. Kemudian seperti itu. Nah, memang upayanya harus keras ya. Jadi kita mempunyai semangat yang kuat supaya niat kita itu terwujud. Jadi selain memberikan contoh, juga memang Bun upaya sendiri datang ke klinik servisnya, ngajarin gimana cara nanamnya, kemudian ke helper cara ngerawatnya seperti apa, sampai dia bisa beranak dan dia bisa menstek memperbanyak sendiri. Ya, jadi setelah beberapa bulan ke depan ini, beberapa waktu ini, mereka sudah bisa memperbanyak sendiri di rumahnya. Bahkan ada klinik servis yang dibawa ke rumah, tetangga-tetangganya pada minta. Wow, karena bawa dari sini. Kemudian di sana juga udah dimanfaatkan untuk yang biasanya makan Indomie sama daun pepaya. Nah, sekarang lebih sehat lagi sama kale. Waduh, sama kale naik gitu. Kelas langsung gitu. Seperti itu. Jadi memang harus ada upaya yang kuat, semangat kita kuat untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan ya, maksudnya seperti itu. Apalagi nih tanaman-tanamannya dekat masjid ya Bun ya. Wah, pasti dengar orang ngaji atau apa, pasti tanamannya Insya Allah juga happy barokah. ya. Tanamannya juga iya. Cabai pun aku lihat di bawah teduhan masih tetap bisa subur ya. Iya, itu kebetulan ada cabai Papua yang tadi kita lihat di sana, itu cabainya besar-besar gitu. Sebenarnya ada beberapa tapi dia survive. Jadi mungkin nanti akan diperbanyak lagi di tempat lain. Iya, kalau Papua itu memang suka panas ya. Jadi nanti karena kan di daerah Papua kan panas kan, itu nanti itu bisa diperbanyak lagi di tempat lain supaya teman-teman yang lain bisa ikut menikmatin gitu. Filosofinya seperti itu. Benar-benar luar biasa deh ini, melihat ini tuh hijau-hijau semua. Tiap ada lebah minum dari bunga itu tadi, terus tiap ada orang yang metik pasti pahalanya tuh wah berkah banget deh usaha Bun ini. Iya, khusus mengenai lebah sama burung memang ada di beberapa tempat tuh kita tanamin bunga. Dengan harapan supaya tiap pagi tuh lebahnya datang, dia mengisap sari-sarinya, nektarnya, sehingga kita tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tapi makhluk hidup yang lainnya, hewan-hewan. Terus kalau tadi mau lihat di sana tuh ada tempat tanaman, di atasnya ada rumah seperti burung, itu sengaja kita kasih makan supaya burung-burung itu datang, itu tuh perangsang ya, dia datang ngajak teman-temannya. Terus kalau pagi tuh banyak suaranya cuit 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 gitu, itu untuk healing kita. Jadi musik alam lah. Betul. Jadi keanekaragaman hayati, kita sengaja gimana caranya supaya dia datang. Ya dia datang dengan cara ya dikasih makan, dia nanti akan datang ke sana gitu. Ini kalau kayak gini lumayan juga ya Bun ya, banyak banget kan tanamannya. Itu yang ngerawat biasanya berapa orang gitu? Ya, untuk perawatan ada khusus yang misalkan wilayahnya masjid nih yang rawat siapa. Itu beda-beda ya? Beda, yang daerah sana yang rawat siapa, sana yang daerah siapa, udah ada pembagiannya masing-masing. Wah, Masya Allah. Gitu. Makanya saya lihat malah tanduk urusannya biasanya di tempat orang ini kayak yang udah lemas, terus banyak yang kering-kering. Ini kok kayaknya subur, semuanya subur, ya, subur banget. Tuh, karena yang tanaman merambatnya juga kayaknya hijau banget ya kan? Karena dirawat dengan cinta ya, kasih sayang. Dan bahkan di sini tuh ada kurma yang sempat berbuah. Hotel di sini kurma itu yang itu kan ya ada tuh
Oh, di ada sebelah pohon situ ada kurma ya. Jadi itu selama belasan tahun tidak pernah berbuah, kemarin tuh berbuah, sudah diambilin teman-teman, dimanfaatkan teman-teman yang suka gitu. Ini yang tadi dari tanaman buah itu juga itu emang dari Indonesia Power sendiri emang ini ya supaya ketahanan pangan gitu ya konsepnya ya Bun ya. Iya, jadi keanekaragaman hayati di sini pabrik ya, pabrik listrik tidak hanya itu, tapi kita juga di tengah pengen berusaha menjadi oase di Jakarta Utara, Jakarta yang terkenal panas, kemudian banyak polusinya, dengan ditanaman hijau-hijau ini akan menjadi oase. Ternyata bisa ya. Iya, Iya jadi loh. hijau gitu. Di tengah Jakarta Utara kan memang orang kenal panas gitu, ngelihat tadi wah berpot-pot raksasa itu pohon buah itu rasanya amazing banget, apalagi ada kale itu kan sayur yang sangat jarang kan di jarang. Di supermarket aja bahkan nggak ada kan ya. Orang nggak banyak ngerti setelah ini adalah generasi kesekian karena yang lama itu udah dipotel, udah dipindah-pindah, udah beranak-anak, jadi udah dipindah ke tempat-tempat lain. Ini adalah generasi yang setelah ini, jadi dari anakan-anakan itu dipindahin, jadi makanya masih kecil-kecil, masih baru. Kalau yang lama udah gede-gede, udah batangnya udah panjang-panjang ya. Wah, Masya Allah. Ini banyak yang memanfaatkan. Berarti orang-orang sekarang udah makin kenal ya kale gitu ya. Iya, Bun memperkenalkan, jadi satu persatu berusaha kayak orang promosi, orang dagang. Padahal tuh cuman kepengen, ayo kamu nanam gitu kan, nanam di mana? Kalau nggak punya lahan di sini, itu ada di situ bukan tanaman hias, tapi kita tanamin bayam Brazil di situ. Iya benar. Di bawah itu yang merah tuh bayam Brazil, kemudian ada jinten itu kita tanamin. Jadi ya bisa jadi tanaman hias, bisa dikonsumsi juga seperti itu. Orang ini pada seneng nggak rasa kale atau bayam Brazil atau itu udah pada? Iya, awalnya memang ini apa sih tanya-tanya seperti daun apa namanya? Singkong Kol ya. Nah itu nyoba sekali dua kali akhirnya laris, jadi dimanfaatkan. Tapi Bun malah seneng ya karena mereka udah kenal gitu kan, kenal terus mengkonsumsi makanan yang jarang orang lihat kan. Ini superfood ya, ratunya sayuran gitu. Iya loh, di Jakarta Utara lagi, terus di lingkungan perkantoran kan orang nggak nyangka loh kok ada kale gitu. Makanya aku terkejut juga, banyak lagi kalenya ya kan, itu kan jarang banget gitu. Wah, keren Bun usahanya, semoga makin berkah usaha-usaha Bun, semua lancar, kehidupan Bun diberikan kebaikan dunia akhirat sama Allah. Amin. Pokoknya tiap orang metik itu rezekinya ngalir semua deh, berlimpah rezeki untuk Bun ya. Seneng ngeliatnya, aku aja yang datang seneng, apalagi orang yang metiknya ya, orang yang manfaatinnya gitu. Keren. Jadi Momi, Bun tuh kepingin ya bisa menginspirasi banyak orang dengan kebaikan-kebaikan. Kebetulan passion Bun itu di tanaman, jadi dimanapun tuh berusaha gimana caranya orang tuh bisa terinfo mengenai manfaat tanaman, kemudian melalui hal-hal yang kalau lihat di channel Bun kan ada carving ya. Nah carving itu Bun harap supaya dengan mereka yang nggak ngerti belajar dari situ, belajar untuk bisa mengcarving, menggarnish, cutting untuk memberikan manfaat kan, disajikan ke keluarga, ke anak itu bisa. Jadi Bun pengen jadi channel itu tuh bisa memberikan ini ya, edukasi sebagai bahan edukasi, tutorial ke masyarakat seperti itu. Luar biasa gitu. Iya, terima kasih Mami udah mau datang ke tempatnya makasih Bun. Ya jauh-jauh. Udah diajak ke sini ngelihat wah pemandangan yang indah-indah ini. Teman-teman, tadi kita udah ikutin perjalanan Bun Ar dengan Momi Ike. Semoga menginspirasi teman-teman bahwa menanam itu bisa di mana saja, bisa melalui hidroponik yang nggak punya tanah. Kalau di tanah tidak punya lahan pakai planter bag. Yang penting semangat untuk menanam. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Inspirasi Bun Ar dan Hidup Alami ala Momi Ike. Kita akan memberikan motivasi-motivasi di perjalanan selanjutnya, bincang-bincang. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya karena teman-teman akan dapat update dari Bun yang terbaru, inspirasi-inspirasi, kemudian karya-karya, kreativitas, keterampilan yang bisa memberikan manfaat dan teman-teman bisa banyak belajar dari situ. Sampai ketemu lagi di channel Inspirasi Bun Ar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.